Kabar baik untuk kita semua. Kali ini, Autonet Max akan mencoba sebuah New Mini Cooper Next Generation. Jika kita ngomongin Mini Cooper, mobil itu sejarahnya panjang. Jadi tahun 1959, mobil ini diluncurkan oleh BMC, British Motor Corporation. Sekarang dipegang oleh BMW dari Jerman. Tapi nggak apa-apa, karena rasa-rasa Britishnya tuh masih kental banget di mobil ini. Pertama, mobil ini dari tahun 1959 dan terkenal itu semenjak tahun 1964, 1965, dan 1967. Karena mobil ini memenangi rally Monte Carlo 3 tahun berturut-turut. 1966 mereka menang cuma gara-gara regulasi lampu depan yang dilanggar oleh Mini, jadinya didiskualifikasi. Nah, mobil ini juga sangat legendaris di dunia perfilman. Kayak misalnya kalau kita suka nonton The Bourne Identity tahun 90-an, terus ada juga Austin Power Gold Member, dan yang terakhir, yang paling fenomenal adalah The Italian Job. Kali ini Mini Cooper telah mendapatkan bentuk baru yang kembali ke original. Contohnya, kita sekarang akan menemukan grill yang menyatu seperti ini, dan ini mirip sekali dengan generasi pertama. Ada celah di sini ya, gitu. Dan pindah grill duanya menjadi lebih kecil di sini. Dan yang paling mengejutkan, kita akan mendapatkan sebuah lampu model baru yang tidak lagi membulat tapi agak lonjong, tapi dia ada LED DRL di sampingnya. Jadi kalau nyala itu sangat cantik sekali, dan seinnya pindah ke bagian bawah. Oke, itu baru dari desain depannya. Desain bonet depannya juga memiliki teknologi yang bernama Active Pedestrian Protection System. Jadi kalau kemarin video EcoSport si Hilsat itu kita stopin tengah jalan, kita tabrak aja, dia aman. Secara dimensi, Mini Cooper terbaru lebih panjang 4,5 inci, lebih lebar 1,7 inci, wheelbase-nya juga lebih panjang 1,1 inci, dan tingginya bertambah 0,3 inci. Meskipun bodinya membesar, tapi hambatan anginnya jauh lebih baik dengan 0,28 coefficient of drag. Di bagian belakangnya, kita agak sulit membedakan antara mobil ini dengan versi lawasnya. Kecuali ketika kita melihat lampu belakangnya semakin besar, dan di sini ada logo Mini Cooper, jadi detailingnya sangat bagus. Kalau di depan ada tulisan Mini, di sini ada logo Mini Cooper yang seperti sayap. Nah, terus dia juga punya stop lamp di sini, fog light, dan di sini juga ada stop lamp, high mounted stop lamp. Dan kita nggak butuh spoiler karena bentuknya sudah seperti spoiler. Dan kalau misalnya mobil itu kebanyakan chrome itu agak norak, kalau ini chrome itu didesain cantik. Chrome bagian sini itu melingkari seluruh bagian kaca. Jadi kelihatannya kayak floating roofnya nih, floating roof semua. Di sini ada chrome, di sini juga ada chrome, dan di sini juga diberikan chrome, dan di sini juga ada chrome lagi. Tapi desainnya cantik. Dan dia juga punya 4 titik parking sensor. Sayangnya dia belum dilengkapi oleh rear parking kamera. Dan untuk tipe Mini Cooper S, dia mendapatkan 2 buah knalpot di tengah yang lebih sporty. Ya, ini agak kotor ya. Bang, bersihin bang. Untuk Mini Cooper tipe S, dia mendapatkan grill beda yang berwarna hitam. Kalau ini kan ada chrome 3 biji, jadi ini kembali ke Mini original. Dan di bagian bumper bawahnya untuk tipe S, dia mendapatkan 2 buah air dam. Di tengah juga ada air scoop kecil. Nah, berhubung ini tipe standar, yuk mari kita lihat. Dia juga punya desain warna yang two-tone color pada bagian atap dan bagian spionnya. Tersedia juga dalam warna lain, termasuk dengan body striping ingun atau body striping yang 2 baris di depan seperti model sebelumnya yang kita biasa lihat. Dan dia juga chrome-nya sampai sini. Dan desain floating roofnya ini sangat menawan. Jadi seolah-olah atapnya ngambang, nggak ada garis yang sewarna body. Dan dia juga sudah pakai frameless door seperti versi sebelumnya. Ini sangat bagus banget ya. Karena kalau kita buka itu, keren, nggak ada rangkanya. Dan ban belakangnya dia menggunakan velg model flamboyan 16 inci. Dan bannya jangan salah, dia sama seperti BMW sudah menggunakan run flat tires. Meskipun tanpa angin, misalnya kita bocor di jalan, dia masih bisa dijalankan hingga 90 km per jam dan menempuh jarak sepanjang 180 km. Jadi kalau misalnya kita bannya kempes di Cipularang, itu masih bisa sampai Jakarta dengan kecepatan maksimal 90 km per jam. Dan tidak hanya itu, kalau misalnya semua mobil itu BMW, Mini Cooper, dan Rolls Royce yang sudah pakai run flat tires, bisa-bisa populasi tukang tambal ban punah di Jakarta. Oh ya, ini velgnya kotor.
Bang, bersihin bang. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Sebelumnya kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya tuh modelnya unik ya, agak bundar itu, tulisan mini besar. Kalau kita buka, ini akan berubah menjadi kunci. Kalau misalnya tidak terdeteksi ya. Dan dia di gagang pintunya sama sekali tidak ada tombol. Jadi kalau misalnya kita mau buka, mesti buka dari sini. Oke. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Nah, sekarang kita ada di dalam kabin Mini Cooper. Pertama, mobil ini sekarang desain interiornya jauh berbeda dibandingkan dengan model sebelumnya. Speedometernya dari sini sekarang pindah ke balik setir. Dan ini tidak hanya di balik setir, karena kalau misalnya kita atur teleskopik dan tiltnya, dia akan mengikuti tinggi dari kemudi settingan kita. Lampu LED ini juga bisa berubah sesuai dengan mood kita. Misalnya gini, ini kita sekarang warnanya orange. Ini kita ubah, ini masih orange ya, ini orange, dan di sini juga ada warna orange. Dan kalau misalnya tipe S, dia ada di sini, ada mood lightingnya juga sampai ke sini, sampai dari samping sini juga ada. Nah, kita misalnya mau ubah dari warna orange, terus menjadi warna lemon ya, terus warna hijau, warna biru, pencet lagi, birunya agak gelap, ungu terang, pink, merah, agak oranye, semakin oranye, dan gold. Ya, jadi ini warnanya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi marah, kita bisa pilih merah, lagi sama pacar bisa pilih yang pink biar romantis, atau kan misalnya kalau lagi pengen dangdutan bisa pilih hijau ya kan, bisa macam-macam. Nah, ini baru mobil anti jomblo yang sebenarnya. Oke. Nah, Mini Cooper terbaru ini juga dibuat lebih praktikal untuk harian. Satu contohnya, sekarang storage-nya bertambah banyak. Seperti di sini. Di sini kita akan menemukan storage, dan door trim juga ada storage, dan kita mendapatkan 2 buah cup holder di sini. Dan ada ruang penyimpanan juga di sini, ada juga aux in dan ada USB. Sekarang kita juga mendapatkan jok untuk iDrive, tapi dibilangnya mini connected system. Ini juga lebih besar. Tadinya kan cuma sebatang kecil doang ya. Sekarang dibuat lebih besar dengan tombol-tombol shortcut seperti audio, menu, dan kita bisa sambungan telepon kita. Dan untuk option kita tinggal pencet option, dan untuk back tinggal pencet back. Bisa diputar dan kanan kiri. Tekan tengahnya. Nah, kalau yang tipe Mini Cooper S, dia di tengahnya bisa berfungsi sebagai touchpad. Kayak misalnya kita laptop ada touchpadnya. Jadi kalau misalnya kita mau cari alamat, navigasi, kita mau nulis ABCD tinggal gambar aja A gitu kan. Misalnya B tinggal digambar. Tapi karena ini tipe yang biasa, dia belum ada. Nah, ini soal kabin. Jadi dia ini punya model sekarang yang benar-benar lebih user friendly dibanding sebelumnya. Tombol-tombolnya sangat besar. Terus switch-switchnya juga sangat besar. Di sini dia bisa ada auto stop. Terus dia juga ada stability control, dynamic traction namanya, dynamic traction control. Terus dia juga punya head unit baru dengan layar 6,5 inci. Kalau misalnya yang tipe Mini Cooper S, dia full jadi 8,8 inci. Dan dia juga punya sensor di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita nggak usah neken, kita tempelin aja tangan kita, dia langsung tulisan multimedia. Kalau kedua geser jadi minimalism. Jadi minimalism ini fitur untuk menjaga kita agar lebih hemat bahan bakar. Terus kita juga bisa ketiga ini kita bisa set sini mau jadi apa aja. Ini belum unassign, dia belum diatur, tapi kita bisa, enak banget ya. Nah, kalau misalnya kita misalnya dua minimalism, kita pencet, nanti akan berubah jadi minimalism. Oke, seperti itu. Dan dia juga sudah punya climate control, temperatur sebelah kiri dan sebelah kanan bisa dibuat berbeda. Dan dia lucunya, gue pikir di sini pertamanya ini adalah sebuah speaker, tapi ternyata ini adalah ventilasi AC untuk menjaga suasana kabin tetap dingin. Dan satu lagi, dia punya sun visor seperti ini dengan lampu, dan dia double, di sebelah kanan juga ada. Jadi kalau misalnya pengemudinya kesilauan, tinggal dibuka seperti ini, ada kanan kiri double. Oke, keren banget ya. Nggak cuma itu aja, dia juga punya cruise control, tapi letaknya terbalik.
joknya agak gimana gitu ya, dia di sebelah kiri, sedangkan untuk pengaturan audio dia di sebelah kanan. Kan kalau mobil Jepang biasa sebelah kiri ya, dan dia sennya seperti mobil Eropa lainnya di sebelah kiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan dia juga punya tuas transmisi yang modelnya seperti model manual, tidak didesain seperti model otomatis. Ini sengaja biar terlihat lebih unik. Dan untuk kita mau pindah ke transmisi mode manual, kita tidak dilengkapi dengan pedal shift seperti tipe Mini Cooper S. Jadi kita pindah geser ke sebelah kiri untuk manualnya. Dan kalau kita mau nambah gigi tinggal turunkan ke bawah. Dan kalau mau menurunkan gigi tinggal naikkan ke atas. Jadi terbalik dibandingkan dengan mobil Jepang. Onboard komputer ini sangat kompleks dan banyak sekali pengaturan yang kita bisa atur di sini. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih lanjut apa aja yang bisa kita atur dari onboard komputer Mini Cooper ini, bisa lihat di video ini dari PC Trend. Nah, sekarang kita akan bicara tentang driving position dari mobil ini. Pertama, dia punya jok yang sangat suportif sekali, dia punya pinggiran yang besar. Jadi ketika duduk di sini kita akan sangat nyaman, dan campuran antara jok kulit dan bahan fabrik. Ini bukan bahan fabrik biasa, karena kalau biasanya kan fabrik kan lurus-lurus ya. Kalau ini dibikin agak kasar dan dengan jahitan-jahitan tebal seperti sebuah sofa kayak kita di rumah. Kalau di Indonesia mungkin ini nggak beken, tapi di luar ini sangat lagi happening ya, yang seperti ini. Dan dia juga pengaturan sangat banyak, mulai dari reclining, lalu bisa ada head adjusternya, bisa sliding juga tentunya, sudah wajib ya. Terus dia juga ada thigh support, jadi bisa dimajuin. Ini buat jalan jauh atau nggak punya kaki panjang bisa diatur jadi biar nggak pegal. Dan dia juga punya built and telescopic seperti yang gue bilang tadi. Dan dia juga punya lumbar support di sebelah sini untuk mengatur ketebalan dari sandaran punggung kita. Yang menarik, biasanya lumbar support dan height adjuster hanya dibekali oleh kursi pengemudi, tapi ini juga dibekali di kursi penumpang. Kita akan menemukan lumbar support, height adjuster, dan thigh support juga tersedia di sini. Jadi Mini Cooper baru mencoba memberikan kenyamanan untuk pengendara dan penumpang. Dalam artian ini baru mobil anti jomblo beneran, nggak cuma buat sendirian. Jadi kalau lu jomblo udah naik Mini Cooper jomblo itu kasihan banget. Ini adalah mobil 3 pintu, 2 pintu samping, 1 pintu belakang. Katanya kalau mobil yang nggak ada pintu belakangnya itu ribet. Enggak juga, karena untuk masuknya gampang. Kita tinggal tarik satu tuas, dia akan maju dengan sendirinya dan sangat mudah sekali. Dan kita tinggal duduk di belakang. Sip. Oke. Inilah posisi duduk di belakang Mini Cooper. Ini pengaturan kursi sebagaimana tadi gue duduk di kursi pengemudi. Dan lucunya dia masih ada sisa legroom di sini. Masih cukup jauh. Ini berkat penambahan wheelbase yang cukup panjang. Nah, kita juga lebih nyaman karena kita bisa naik ke atas dan kursinya tidak setegak kayak versi sebelumnya. Jadi mobil ini lebih manusiawi dibandingkan mobil 4-seater 2 pintu lainnya. Dan uniknya lagi dia tengahnya dikasih tonjolan, jadi kita tidak bisa duduk di tengah. Bisa duduk di tengah tapi agak-agak nggak nyaman gimana gitu. Jadi ini bener-bener didesain untuk 2 orang aja, jadi 4 penumpang. Jadi nggak cuma depan doang, yang berdua, belakang juga berdua. Bener-bener mobil anti jomblo, yang depan bisa berpasangan, belakang bisa berpasangan. Jadi nggak ada yang jadi kambing conge di sini. Dia juga memiliki jok isofix di belakang. Jadi kalau misalnya punya bayi bisa ditaruh di belakang. Dan dia punya sebuah cup holder di bagian sini, ada sebuah speaker, dan kita dikasih armrest di bagian sebelah kanan. Ini adalah mobil 3 pintu yang paling nyaman yang pernah gue naikin di bagian belakangnya. Keluar dari mobil ini juga nggak susah kok, gampang. Kita agak menunduk sedikit, kaki kiri keluar, dan tada, kita sudah keluar. Hey, iya sih gampang, lu kan kurus. Kalau yang gendut gimana? Ini kan mini, bukan buat maksi. Oh iya ya. Bagaimana dengan bagasi belakangnya? Sekarang kita akan coba lihat bagasi belakangnya. Ini gimana sih yang bersihin? Yang beres dong. Aduh. Sekarang dia punya bagasi yang lebih luas, 50% lebih luas dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan dia juga punya tray di belakang. Nah, kita udah buka traynya, dia punya metode pelipatan seperti ini. Tapi tidak hanya pelipatan biasa, karena kita bisa atur ketinggiannya. Dan seperti ini. Dan kalau kita butuh space lebih besar, kita tinggal naiknya ke sini. Nah, jadi kita punya space bagasi yang lebih besar.
Tapi ruang penumpang kedua dia lebih tegang. Dan lucunya, kalau misalnya kita berharap di bawah ada ban serep, kita justru menemukan ruang bagasi lebih, tidak menemukan ban serep. Kenapa? Karena sudah pakai ban run flat tires. Dan kalau misalnya kita butuh bagasi yang dalam, ini bisa kita lepas tinggal berdiri aja. Karena kenapa? Karena di sini kita ada pengait di sini. Jadi ketika naikkan ke atas, kita bisa taruh mungkin yang lebih tinggi seperti tanaman atau koper, kita bisa taruh sini. Oke. Dan lucunya lagi dia punya 2 buah pegangan untuk menutup. Jadi kita bisa menutup bersama kanan dan kiri. Jailah. Bener-bener mobil anti jomblo ya. Nah, itu tadi bagasi dari Mini Cooper, dan nanti kita akan bahas di part kedua bagaimana mesinnya, performanya bersama salah satu bintang tamu kita. Demikian part 1 dari review Mini Cooper 2014 ini. Jangan lupa untuk like, subscribe biar kita lebih cepat upload part 2-nya. Karena kita akan membahas mesinnya, performanya, handlingnya, dan juga kenyamanan jika digunakan tiap hari. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini, pasang lagi bang, traynya bang.